Pemirsa Intens Investigasi, laksana gemuruh badai di tengah sunyinya ruang sidang. Kalimat itulah yang mungkin menandai babak baru dari perjalanan hukum Amar Zoni. Untuk kedua kalinya di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Amar Zoni kembali membuat pengakuan yang menggetarkan hati. Lantas, seperti apa gema persidangan yang terjadi saat Amar Zoni membacakan duplik atau tanggapan dari replik yang dibacakan jaksa di persidangan minggu lalu? Benarkah ada kejutan yang tersirat di dalam poin duplik yang dibacakan Amar Zoni siang tadi? Lalu, apakah di persidangan siang tadi masih menyisakan sisa percikan konflik yang memanas antara Amar Zoni dengan Haldi Sabri, suami Irish Bella, pasca penyebutan nama Irish Bella di sidang pembacaan nota pembelaannya beberapa waktu lalu? Benarkah pula ada sebuah kejutan yang diduga kuat menjadi serangan balik Amar Zoni atas kegusaran yang sempat diutarakan oleh Haldi Sabri di jagat maya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang tadi mendadak berubah mencekam ketika Amar Zoni membacakan poin-poin dupliknya yang syarat akan makna mendalam. Seperti diketahui, dalam sidang sebelumnya atau dalam agenda replik, jaksa menilai argumen yang disampaikan tim penasihat hukum maupun pledoi pribadi para terdakwa tidak memiliki dasar yang kuat untuk menggugurkan tuntutan. Selain itu, jaksa penuntut umum juga menegaskan bahwa seluruh fakta hukum yang tertuang dalam surat tuntutan nomor register perkara adalah sah dan meyakinkan. Lebih lanjut, jaksa penuntut umum juga menepis keberatan penasihat hukum mengenai kehadiran saksi-saksi di luar berkas perkara. Menurut jaksa, para saksi yang dihadirkan pihaknya juga memberikan keterangan yang mengejutkan. Selain itu, jaksa menilai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan para terdakwa secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan atas perbuatan mereka. Dan untuk selanjutnya, jaksa penuntut umum juga meminta hakim untuk menjatuhkan vonis sesuai tuntutan yang dibacakan pada 12 Maret 2026 lalu. Termasuk tuntutan awal ke Amar Zoni, yakni 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Lantas, benarkah ada kejutan yang tersirat dalam poin duplik yang dibacakan Amar Zoni? Maaf Pak, petugas penaman ada jalan sudah tolong diamkan. Halo Bang Amar. Udah. Bang Amar. Bang Amar. 9. Bahwa kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar para terdakwa tidak dikembalikan kembali ke lapas Nusa Kambangan. Kami memohon dengan sangat demi rasa kemanusiaan agar dalam putusannya nanti yang mulia berkenan agar menempatkan para terdakwa menjalani masa hukumannya di lapas Cipinang, Jakarta yang lebih dekat dengan keluarganya dan tidak dikembalikan ke lapas Nusa Kambangan. Pertimbangan ini adalah agar para terdakwa tetap mendapatkan dukungan moral dari keluarganya, mengingat para terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Kehadiran fisik keluarga dan dalam kunjungan rutin sangat penting untuk proses pemulihan psikologis dan pembinaan karakter para terdakwa agar siap kembali ke masyarakat di masa depan, serta jarak dan akses ke Nusa Kambangan yang sangat memberatkan bagi keluarga para terdakwa yang kurang mampu. Kami masih memiliki rasa kepercayaan bahwa terdakwa 1-5 akan terus bersikap kooperatif dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami, advokat terdakwa 1-5, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang sebagaimana sesuai dengan amar nota pembelaan kami pada hari Kamis tanggal 2 April 2026, yaitu sebagai berikut. 1. Menerima nota pembelaan advokat 1-5. 2. Menyatakan bahwa terdakwa 1-5
tidak terbukti sepenuhnya secara sah dan tidak meyakinkan sepenuhnya melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. 3. Memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa 1 sampai dengan 5. 4. Menempatkan terdakwa 1 sampai dengan 5 menjalani masa hukumannya di Lapas Cipinang, Jakarta. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Masih dari ruang persidangan dengan agenda pembacaan duplik siang tadi. Usai sidang, langkah Amar Zoni kian mencuri perhatian. Meski beban hukum di pundaknya sedikit lebih ringan setelah pembacaan dupliknya. Lantas, apa kata Amar Zoni dan kuasa hukumnya terkait jalannya persidangan siang ini? Benarkah dengan pembacaan dupliknya tersebut membuat langkah Amar Zoni kian ringan? Ya, yang jelas harapan kita ini kan ya lepas demi hukum, karena kan jelaskan persyaratan undang-undang kan mewajibkan untuk didampingi pihak. Ini kan terbukti kan. Nah, kemudian penggeledahan harus ada izin dari pengadilan dan harus ada berita pengadilan, ini juga nggak ada. Kemudian penyitaan juga tidak ada saksi cuma dari polisi. Kita bisa aja barangnya ditaruh belakangan. Terus ini. Jadi harapan kita pasti baik lepas. Kemudian kalaupun terbukti dia memang Amar kan mengakui penyalahguna kan pemakai, berarti ya mohon direhabilitasi. Karena dia kan udah 3 kali. Karena berarti kan kalau dari keterangan ahli dia kan terbukti adiksi kan, orang kecanduan, dan dia harus diobat. Dari kita enggak, pasti kita optimis tentang yang bisa hukum pas, ya kan, bisa rehabilitasi. Ya yakin kita nggak akan mungkin lah, kan Amar ini orang sakit, orang adiksi, kan harusnya diobati. Pasti kan yang mulia hakim kan pasti orang yang ya apalagi seorang ibu yang ngerti lah bagaimana anak kan. Yakin saya beliau walaupun nanti akan menghukum masih yang seringat-ringatnya kan gitu. Optimis apa, saya baca berdoa aja sih. Saya banyak berdoa, saya serahkan semuanya sama kuasa hukum, diserahkan semuanya sama majelis hakim, serahkan semua sama Allah semuanya. Apapun itu pasti yang terbaik. Berapapun nanti putusannya itu pasti akan bersih. Ya itulah sebagai dari cerita. Ya, karena kenapa saya kurang? Ya karena kan ini kan sudah detik-detik lagi ya, detik-detik terakhir putusan. Jadi ya banyak kurang tidur juga kan, terus juga banyak berdoa lah sampai di akhir ini. Makanya saya minta pada semuanya, minta doanya semoga hasilnya terbaik. Tapi ya karena ada 2 hal sih sebenarnya. Yang pertama itu kan ya dari putusan ini, dan yang kedua juga tentang kembalinya saya nanti harus dibawa kembali ke Nusa Kambangan. Dan itu yang membuat saya itu yang nggak kuat juga ya gitu loh. Saya berharap juga agar Pak Menteri gitu kan bisa melihat gitu loh kan, dan Bapak Presiden juga mungkin bisa menjadi atensi tersendiri untuk bisa melihat kalau saya bukan seorang napi dengan resiko tinggi seperti yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya. Dan saya berharap juga tetap dekat gitu di Jakarta gitu. Saya tetap di Jakarta menjalani sisa hukuman saya. Dan mudah-mudahan hasilnya serendah-rendahnya agar saya bisa segera pulang. Sehari sebelum digelarnya persidangan siang tadi, Aditya Zoni yang didampingi John Matias, selaku kuasa hukum Amar Zoni, sempat mengunjungi sang kakak di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Aditya Zoni mengungkapkan bagaimana komunikasi Amar Zoni dengan buah hatinya kini hanya bisa terjalin lewat doa dan untayan pesan dari balik dinding penjara.
Bagi Aditya Zoni, fokus utamanya saat ini hanyalah menyelesaikan proses persidangan yang kian krusial. Meskipun rasa rindu sang kakak untuk memeluk buah hatinya menjadi rintihan hati yang perih. Apakah ada komunikasi dengan Bang Amar dengan Kak Ibel sendiri? Apakah ada komunikasi akhir-akhir ini? Belum ada. Kalau ke anak-anak sendiri tetap ada belum. Sedih pasti, tapi harus kita fokusin adalah persidangan kali ini. Kita fokus dulu ke sidangnya Bang Amar. Setelah itu baru kita fokusnya ke lain. Apakah ada sendiri ada upaya untuk minta video kah atau seperti apa nanya kabar? Saat ini belum ada sih. Berarti masih fokus ke persidangan sendiri. Persidangan dulu, karena kan tinggal 2 kali lagi sebelum keputusan. Upaya hukum yang ditempuh John Matias untuk membela kliennya tak pernah mengenal kata lelah. Setelah mengunjungi Amar Zoni di Lapas Cipinang kemarin, John Matias menjelaskan perjuangannya dalam melayangkan permohonan kepada Ditjen Pemasyarakatan terkait wacana penahanan Amar Zoni di Nusa Kambangan. Namun sepertinya niatan itu masih memiliki halangan yang begitu besar karena ia belum mendapatkan jawaban apapun dari suratnya tersebut. Yang jelas surat itu dia terima, pasti gak dipelajari, dia dibaca. Ya kalau untuk jawabannya untuk ya mungkin ya saya paham pasti sesuai dengan surat kami itu kan pasti semua akan menunggu keputusan ini. Karena keputusan ini kan ya akan jadi pertimbangan untuk statusnya aman. Lantas, benarkah di balik permohonan maafnya, Amar Zoni merasa tersudut ketika niat baiknya menyebut nama Irish Bella justru dianggap sebagai gangguan bagi pihak lain? Dan, mampukah John Matias meredam kegusaran Haldi Sabri lewat sebuah penjelasan hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, menanggapi penyebutan nama Irish Bella dalam nota pembelaannya, Amar Zoni menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun dalam dirinya untuk menyakiti atau mengusik kedamaian hidup sang mantan istri bersama suami barunya. Baginya, untaian kalimat dalam pledoi tersebut adalah murni refleksi dari sejarah perjalanan hidup yang tak mungkin ia hapus dari garis takdirnya. Namun, Amar Zoni menegaskan bahwa ia akan selalu memberikan dukungan penuh bagi kebahagiaan Irish Bella. Yang nggak ada yang membawa-bawa kok. Yang saya bicarakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Kan saya kan sudah bicarakan dari awal kalau perjalanan hidup saya gitu kan. Yang mungkin teman-teman media juga punya gitu kan. Dari dokumentasi dari awal saya ceritakan, saya bikin pledoi saya itu tidak ada menyinggung siapa-siapa. Bahkan saya juga sudah bilang minta maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya kan dari pledoi saya. Dan pledoi saya ini juga bukan serta-merta untuk konsumsi publik sebenarnya kan gitu. Dalam arti kan ini untuk memberikan kepada hakim. Cuma kan pada dasarnya karena saya public figure mungkin jadi kan ya jadi berita lah kan gitu kan. Tapi tidak ada sama sekali saya untuk menyinggung masa lalu saya gitu kan. Apa yang udah mantan istri saya lakukan gitu ya kan, segalanya, dan sekarang dia sudah ada suaminya juga, saya support juga gitu loh. Dan bukan berarti saya mau memutuskan tali silaturahmi atau apapun sama dia, karena gimana pun anak-anak saya jangan bisa gitu loh. Dan di sini tidak ada ya, di sini juga tidak ada yang ingin mengintervensi dari pledoi yang saya buat gitu loh. Namun kalau memang dari pihak sana merasa terganggu atau merasa terintervensi gitu ya, saya minta maaf. Tapi sekali lagi saya katakan
tidak ada bermaksud apa-apa. Selain itu, terkait keresahan Haldi Sabri, suami Irish Bella yang sempat pecah di media sosial mendapatkan tanggapan dari John Mathias, kuasa hukum Amar Zoni. Sang kuasa hukum mengingatkan agar semua pihak memahami bahwa secara fakta hukum, Irish Bella adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah hidup Amar Zoni sebagai mantan istrinya. Meski permohonan maaf telah dilayangkan bagi siapapun yang merasa tersinggung, namun John Mathias menegaskan bahwa Amar Zoni akan tetap menjaga silaturahmi demi masa depan anak-anak mereka. Enggak, kalau masalah itu kan udah kebilang, itu kan harus kita paham dulu, itu kan namanya Iris secara fakta kan itu memang mantan istri Amar kan? Nah, jadi otomatis kan, ya kalau memang ada, memang yang menyinggung kan, itu kita minta maaf. Ya kan, karena apapun ceritanya, Amar ini akan tetap bersilaturahmi dengan Iris. Ya kan, karena ada anaknya, jadi tidak ada mantan anak. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau ada, memang ya mungkin ada namanya fakta sejarah-sejarah itu kan nggak bisa kita pungkiri juga kan. Itu harus diterima juga. Jadi kalau memang sekali lagi kami bilang kalau ada yang tersinggung atau yang apa, kita minta maaf. Lalu, benarkah Aditya Zoni justru melihat aksi protes suami Irish Bella sebagai bentuk reaksi berlebihan atas sebuah nota pembelaan? Mengapa Aditya tetap teguh membela langkah sang kakak di tengah bisingnya opini di jagat maya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, keteguhan hati Aditya Zoni dalam membentengi kehormatan sang kakak nampaknya juga kian tak tergoyahkan manakala ia menanggapi reaksi dari Haldi Sabri terhadap pledoi Amar Zoni. Dengan tenang, Adit menegaskan bahwa pembacaan nota pembelaan adalah hak mutlak setiap terdakwa di hadapan majelis hakim demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Penyebutan nama Irish Bella murni merupakan bagian dari fakta yang diperlukan dalam persidangan, bukan sebuah upaya untuk menyakiti perasaan pihak manapun. Selain itu, Aditya seolah ingin mengingatkan publik bahwa di balik status Amar Zoni sebagai narapidana, Amar Zoni adalah seorang manusia yang sedang berjuang mempertahankan sisa-sisa hidupnya melalui jalur hukum yang sah, tanpa ada niat untuk mengusik kebahagiaan yang kini telah dipilih oleh mantan istrinya. Yang aku bilang selalu ya, seharusnya Bang Amar bisa lebih fokus di pembelaannya gitu. Jadi tapi kan dalam sisinya Bang Amar, point of view-nya Bang Amar itu kan apa yang dia rasakan. Jadi sah-sah aja dong. Kayak juga untuk hakim. Iya, untuk hakim tadi juga Bang Amar juga udah bilang sebetulnya ini kan bukan untuk publik. Itu untuk pembelaan dia dan supaya hakim mempertimbangkan. Ya biasa aja sih, itu kan kita di sini tuh fokus aja sama Bang Amar. Mungkin di luar sana itu bagaimana ini bergejolakannya, tapi kita tetap fokus di sidangnya Bang Amar. Gitu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.